basisnya bermacam-macam gitu. Kalau misalkan departemen pendukungnya itu dalam bentuk perawatan, maka basis yang sangat cocok adalah dalam bentuk jam mesin dan atau jam perawatan. Ketika departemen pendukungnya itu dalam bentuk misalkan personalia atau pengiriman gitu ya, maka basisnya akan berbeda juga. Nah, di situ disediakan di tabel 4.2 cost driver atau basis-basis yang bisa kita gunakan ketika kita mau membuat tarif overhead di departemen pendukung. Jadi sangat disesuaikan dengan jenis departemen pendukungnya apa dulu gitu. Itu perlu disesuaikan. Nah, ada 3 metode yang bisa digunakan untuk mengalokasikan overhead departemen pendukung ke departemen produksi gitu. Yang pertama adalah metode langsung. Ciri-cirinya dari metode langsung adalah yang pertama paling umum digunakan, yang kedua paling mudah baik dari segi matematis maupun penggunaannya, tapi kelemahannya adalah kurang akurat. Kemudian cost overhead departemen pendukung langsung didistribusikan atau dialokasi ke departemen produksi dengan asumsi tidak ada atau mengabaikan layanan yang diberikan oleh departemen pendukung ke departemen pendukung lainnya. Jadi itu paling gampangnya itu kayak gambar di sebelah kanan. Jadi contohnya ada departemen pendukung X dan Y dan ada departemen produksi A dan B. Kalau menggunakan metode langsung, jadi departemen pendukung X itu memberikan layanan ke departemen produksi A dan departemen produksi B. Kemudian departemen pendukung Y juga melakukan hal yang sama, melakukan pelayanan ke departemen produksi A dan departemen produksi B. Nah, jadi overhead di departemen X itu dialokasikan ke A dan juga dialokasikan ke B. Overhead di departemen Y juga dialokasikan ke departemen A dan departemen B. Kekurangannya dari metode langsung adalah sekalipun X melakukan pelayanan ke Y itu diabaikan. Jadi cost overhead dari X ke Y itu nggak ada, atau misalkan ada ternyata ada hubungan dari Y ke X itu juga diabaikan. Jadi total atau semua cost overhead di departemen pendukung itu hanya dialokasikan ke departemen produksi. Itu adalah contoh dari metode langsung. Kemudian ada 2 metode yang lainnya. Yang berikutnya adalah metode bertahap atau metode sekuensial. Metode ini adalah mendistribusikan cost di departemen pendukung dalam tahapan sekuensial berdasarkan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Urutan tertentu harus ditetapkan terlebih dahulu untuk distribusi cost departemen pendukung karena urutan yang berbeda akan menyebabkan hasilnya juga akan berbeda. Nah, cara menentukannya adalah yang lebih besar cost-nya dialah yang didistribusikan dahulu. Departemen pendukung yang telah mengalokasikan cost-nya tidak akan menerima alokasi dari departemen pendukung lainnya. Jadi misalkan kayak gini, di situ kan ada departemen pendukung X dan Y. Nah, kita lihat dulu cost overhead yang lebih besar yang mana. Kalau misalkan yang lebih besar adalah X, maka X yang harus memberikan atau mengalokasikan cost-nya ke Y. Jadi kalau misalkan X itu lebih kecil cost-nya dibandingkan Y, maka yang harus mengalokasikan adalah yang Y. Pokoknya yang mana yang lebih besar maka itu yang mengalokasikan. Bedanya cuma di situ dari metode yang sebelumnya. Jadi metode ini juga memperhatikan kalau misalkan departemen pendukung itu saling memberikan layanan lah, tapi kita harus memperhatikan dulu yang mana yang lebih besar gitu. Jadi yang harus mengalokasikan tuh yang mana. Nah, ketika X sudah mengalokasikan ke Y, maka Y tidak bisa mengalokasikan ke X, hanya ada satu hubungan. Kalau misalkan Y udah mengalokasikan ke X, maka X nggak boleh mengalokasikan ke Y. Itu yang maksud dari metode bertahap. Untuk metode yang terakhir itu adalah metode aljabar atau simultan, digunakan ketika antar departemen pendukung saling memberikan jasa atau layanan. Jadi X memberikan ke Y, Y memberikan ke X. Nah, cara menghitungnya itu menggunakan aljabar. Jadi nanti memasukkan persamaan aljabar gitu, tinggal ya ini yang paling rumit lah gitu. Tapi sebenarnya nggak rumit-rumit amat, kalau misalkan dibaca pelan-pelan pasti bisa. Contohnya dari masing-masing metode itu ada di modul. Nah, sebenarnya juga sudah selesai materi modul keempat. Sampai sini apa ada yang ditanyakan atau ada yang dibingungkan?
ya memang agak susah, bukan susah, agak ribet karena harus bikin aljabar gitu. Itu yang paling rumit lah gitu istilahnya dibandingkan yang lain. Ya nanti saya punya kok tugas tentang itu, jadi nanti saya punya tugas tentang itu, tapi tugasnya kan nanti buat tugas kedua saya berikan ke tanggal 20, jadi termasuk juga menjelaskan tentang overhead ini gitu. Jadi nanti pasti saya jelaskan. Jangan waduh dulu, harus bisa dipahami gitu. Pasti bisa. Oke, apa ada pertanyaan terkait dengan materi yang mungkin sebelumnya dari modul 1 sampai modul 4 sekarang ini? Ya possible saja, berpikir positif saja gitu. Nggak perlu pokoknya yang dipahami itu kalau mau menghitung tentang metode yang terakhirnya adalah step-stepnya. Jadi cara menghitungnya itu gimana, stepnya itu yang harus dipahami. Oke, sebenarnya ini sampai sini sih masih gampang. Mungkin kalau udah masuk yang modul 7 itu mulai agak sedikit susah gitu. Tapi kalau sampai sini saya rasa masih gampang, masih banyak tentang teori-teori aja gitu. Jadi yang harus dipahami benar-benar adalah atau ya. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini yang benar-benar penting sih saya rasa. Kos itu selalu dibagi menjadi 3: bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah overhead itu masuknya yang tak langsung itu udah apa ya, hal dasar yang harus dipahami. Dan kadang kalau kita memang terlalu kesulitan buat mendeteksi mana yang langsung sama mana yang tak langsung, dilihat aja ketika perbedaannya sangat signifikan atau sangat jauh, maka itu pasti tidak dalam kelompok yang sama. Yang lebih tinggi itu yang masuk yang langsung, dan yang rendah itu masuk yang tak langsung gitu. Itu sih penekanan yang harus saya berikan gitu, harus dipahami. Oke, yep. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, mungkin kelasnya, oh ya sebentar, saya belum absen tadi, saya belum sempat catat, jadi sebentar lagi saya absen dulu. Tapi gini, buat minggu depan itu berarti sebentar, sekarang tanggal 8, tanggal 15 ya. Oh ya, berarti buat yang minggu depan tolong dibaca dulu nanti sebelum pertemuan modul kelimanya, modul kelima tolong dibaca-baca dulu gitu. Sebentar, saya agak lupa modul kelima itu bahas tentang apa. Oh, sistem kos pekerjaan, order sistem kos. Ya nggak terlalu susah juga, jadi tapi nanti tolong dibaca dulu. Oke. Saya absen dulu ya.